Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abi Gumelar. Di sini saya selaku sebagai moderator pada kelompok ini. Untuk video kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan sebuah proyek yang dimana proyeknya itu merupakan implementasi dari proses ekstrak, transform, load atau ETL dan juga processing data. Lalu untuk latar belakang dari proyek ini yaitu perusahaan telekomunikasi ingin memprediksi pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan atau churn. Data pelanggan disimpan dalam data warehouse dan digunakan oleh tim data science untuk membuat model klasifikasi. Lalu ada sumber data dari data warehouse. Untuk tabelnya, sebenarnya tabelnya ini bebas ya, mau tabel apa aja. Untuk kolomnya, ID pelanggan, lama berlangganan, total tagihan, jumlah paket, jenis paket, dan status churn. Lalu untuk prosesnya, yang pertama ada proses ETL. ETL itu adalah extract, transform, load, ngeload. Setelah proses ETL ini selesai, dilakukanlah proses pre-processing oleh data science menggunakan machine learning ya. Proyek ini merupakan eh, pemanfaatan machine learning untuk memprediksi customer churn dalam konteks perusahaan telekomunikasi. Saya dan kelompok saya telah membangun alur data dari awal mulai, yaitu dari pengolahan data mentah, pelatihan model, hingga integrasi ke dalam sistem API yang dapat diuji secara langsung melalui aplikasi Postman. Mungkin untuk prosesnya, saya serahkan kepada teman-teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba membuat data dummy dan API sederhana untuk kebutuhan prediksi dari studi kasus yang diberikan. Oke, pertama-tama saya akan mencoba membuat sebuah data dummy di mana data ini akan saya coba masukkan dulu ke database, lalu saya akan ekspor datanya dalam bentuk CSV. Di layar saya memiliki sebuah tabel pelanggan, memiliki primary key ID pelanggan, lalu di sini ada nama, jenis kelamin dengan tipe data enum, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan, lalu integer untuk usia, string untuk kolom kota, lalu ada kolom paket layanan, tipe datanya enum, ada basic, silver, gold, dan diamond. Tapi di sini defaultnya adalah basic. Lalu di sini ada kolom status langganan, tipe datanya boolean, 0 atau 1. Di sini jika 1 itu aktif dan 0 itu tidak. Lalu ada status churn, defaultnya 0 jika 0 itu aktif, kalau 1 itu berhenti. Lalu di sini ada kolom rata-rata pemakaian, tipe datanya integer, dan ini boleh kosong. Di sini dianalogikan per satuan, atau karena ini angka ya, itu dihitungnya per giga per bulan gitu. Terus ada tagihan bulanan, di sini ada total tagihan, di sini ada lama berlangganan. Dia diisi integer, kita analogikan hitungannya dalam bulan. Misalnya isinya 12, maka diasumsikan itu 12 bulan. Lalu di sini ada jumlah keluhan, lalu di sini ada status aktif dan tidak aktif gitu. Jadi ini dua ini untuk kebutuhan status churn kita nanti ya. Oke. Di sini saya akan mencoba memasukkan 1000 data. Di sini saya membuat sebuah seeder. Jika di Laravel itu ada suatu fitur ya untuk kita membuat data dummy gitu. Saya ada sebuah seeder yang dimungkinkan kita akan mengisi 1000 data.
Oke, pertama-tama kita cek dulu database ya. Kita masuk. Sebelumnya saya udah diisi datanya untuk trial and error ya, untuk sedikit coba-coba. Tapi di sini saya akan coba masukkan ulang. Balik ke sini, kita buka terminal. Kita coba bersihkan dulu datanya. Kita mulai dari nol lagi. php artisan migrate. Ini untuk mengosongkan database ya. Untuk mengosongkan database, dan tabelnya saya migrasi ulang atau saya buat ulang. Jadi kalau dicek ini harusnya kosong. Oke, ini udah kosong. Sekarang saya akan isi datanya secara otomatis. Saya membuat 1000 data di sini. Caranya kita jalankan sintaks lagi. Partisan db sync. Ini secara otomatis dia akan membuat 1000 data dari panduannya dari sini. Dan ini acak ya. Dia akan sesuai permintaan seperti Faker name, dia akan membuat nama buatan, Faker random element antara L dan P, lalu number between di antara 18 sampai 65 dan seterusnya. Jadi ini dilakukan secara otomatis. Oke, kita tunggu. Oke, udah beres. Kita cek, kita refresh apakah benar 1000 data. Kita buka satu tampilan itu 500 data. Oke, daripada scroll sampai bawah, ini kita cek di sini. Harusnya ini mentok sampai 2 kolom. Nah, ini mentok sampai 2 kolom berarti sudah pas ada 1000 data dan datanya acak. Datanya acak. Kita lihat. Nah, dia acak ya datanya. Oke, selanjutnya saya akan ekspor ini ke dalam format CSV untuk kebutuhan dataset kita diprediksi. Ya, kita sudah dapat. Kita tinggal ambil datanya atau kita copy aja. Kita copy. Kita masukkan ke project ini. Bisa pasti, oh nggak bisa. Oke, berarti kita buka manual. Sini kita paste. Oke, sudah ada. Jika kita lihat datanya, ini sama persis seperti yang ada di database. Ini ada tambahan ya. Ada created add dan updated add, ini bawaan dari Laravel tadi atau seeder yang kita buat dari migration. Total ada 1000 data. Oke. Selanjutnya, saya memiliki code untuk sebuah penjelasan training data. Ini seperti saya ingin membuat sebuah model, tapi ini kita simulasikan bahwa ada seorang pelanggan baru gitu. Kita akan prediksi bahwa pelanggan ini kemungkinan dengan statusnya sekarang apakah akan berhenti berlangganan atau tidak gitu, atau dia bisa tidak aktif atau aktif. Oke, dari atas ini. Di sini saya mengimport beberapa library di Blockscope yang ini. Saya import beberapa library untuk kebutuhan analisis, visualisasi, preprocessing, dan training model. Di sini saya mencoba untuk membaca CSV-nya yang tadi ya, yang tadi kita ekspor. Lalu di sini ada statistik dasar gitu. Kita hitung rata-rata tagihan bulanan dari kolom tagihan bulanan tadi. Sini merubah
jenis paket ke kategorikal. Maksudnya kan tadi tipenya itu paket layanan tuh string ya. Itu kemungkinan akan menghasilkan error jika tidak kita ubah jenisnya. Di sini coba membersihkan missing values, siapa tahu ada value yang kosong atau rusak. Ini ada one hot encoding. Jadi block scope ini sampai sini tuh untuk mengkonversi kolom ke tipe kategorikal, lalu menghapus baris dengan nilai kosong, lalu melakukan one hot encoding pada kolom kategori, lalu mengencode label jenis kelamin agar menjadi numerik, yaitu laki-laki dianalogikan itu 1, perempuan itu 0. Selanjutnya fitur numerik untuk normalisasi membuat fitur numerik memiliki skala yang sebanding. Lalu di sini ada visualisasi. Visualisasi ini untuk menampilkan jumlah pelanggan yang churn dan yang masih aktif di sini. Lalu di sini ada korelasi fitur, scope-nya itu inside relasi antar fitur, menampilkan korelasi antar fitur numerik yang dapat menunjukkan hubungan penting. Lalu ini sampai sini ya dihitungnya. Lalu block scope yang ini untuk menyiapkan ya, sesuai komentarnya untuk siapkan sebuah data ya. Di sini untuk menentukan input dan output, memisahkan fitur X yang dibuat seperti ini dan target Y untuk pelatihan model nanti. Lalu menghapus kolom yang tidak perlu untuk prediksi. Oke, di sini ada ada block scope di sini untuk split data. Di sini untuk evaluasi karena secara adil ya. Ini perbandingannya 0,2 yang diartikan itu data uji itu diambil 20% agar evaluasi tidak bias. Dan sisanya yaitu 80% itu masuk ke dalam data latih. Lalu dicoba training modelnya. Ini di training. Lalu di blok selanjutnya, blok yang ini tuh untuk menilai sebuah performa. Jadi memprediksi pada data uji dan mencetak metrik evaluasi, akurasi, precision, recall, F1 dan confusion matrix. Ya, di sini ada menampilkan fitur mana yang paling berpengaruh dalam prediksi churn. Nah, lalu di blok scope yang ini tuh saya mencoba membuat satu pelanggan baru dan akan diprediksi dari model sebelumnya. Apakah pelanggan ini akan cepat berhenti berlangganan atau dia masih lanjut. Jadi kalau kita run kodenya, hasilnya seperti ini. Dan ini salah satu output dari memasukkan pelanggan baru tadi. Oke, selanjutnya saya memiliki codingan yang kedua. Ini tuh adalah versi training, tapi dia akan di-save ke sebuah model dengan format PKL. Yang ini ada 3. Yang satu itu untuk model, kedua untuk scalar, yang ketiga itu fitur order. Sebenarnya sama saja dengan codingan yang ini, cuman ini dibungkus jadi sebuah model gitu. Jadi kalau kita run, nanti di sidebar kita memiliki 2 file baru. Nah, yang ini. Model ini saya akan gunakan untuk menunjang sebuah API, karena kita tidak mungkin memproses itu semua di dalam API karena akan memakan banyak waktu. Nah, API ini
struktur code-nya seperti biasa, dia akan load data dulu seharusnya. Jadi kita ambil dulu bukan yang ini, salah bikin file. Oke. API ini dia akan meload model-model yang diperlukan dulu, lalu dia akan baca input yang dimasukkan lewat URL, atau biasanya kita sebutnya post. Jadi ketika URL ini di-hit dan mengirimkan sebuah data, dia akan melakukan hal yang sama seperti code ini sebelumnya yang tadi membaca CSP. Jadi kita hanya melakukan yang ini aja nih jika lewat API. Ini yang akan ditampilkan di API seharusnya. Jadi nanti akan keluar sebuah prediksi untuk pelanggan baru. Cara penggunaannya di code yang ini, kita buka terminal, kita masuk dulu ke foldernya. Di sini saya menggunakan Flux untuk membuat API dari Python ya. Ke cd. Oke, kita sudah di foldernya. Kita tinggal jalankan scriptnya, itu Python app.py atau Python. Oke, secara otomatis dia memberikan sebuah local host atau ya bisa sebut kita API apa linknya URL public. Nah di sini kita nggak bakal bisa lihat apa-apa karena memang tidak disetting ada tampilan di root yang ini. Tapi jika kita klik atau kita hit prediction chart ini, nah dia ada sesuatu, atau maksudnya method not allowed, karena jika kita akses di Chrome itu metodenya akan secara default itu get. Kita butuh metode post. Bagaimana caranya? Kita harus tes ini di software khusus, salah satunya Postman yang saya gunakan. Jadi saya akan masukkan URL tadi di sini dan kita coba lagi seperti memasukkan data pelanggan baru. Misalnya tagihan bulanan kita ubah deh jadi 700. Misalnya kita, nah itu sama saja seperti yang tadi, seperti membuat data manual, cuman dia akan dikirim ke API ini, lalu akan menjalankan model-model yang sudah ada. Jadi codingan yang sebelumnya untuk memprediksi itu kita bungkus dalam sebuah model gitu. Jadi jika kita jalankan API ini dengan metode post, nah dia akan menghasilkan respon seperti ini. Sama halnya di codingan yang ini. Mungkin begitu saja video dari saya. Sisanya saya akan limpahkan ke teman-teman saya yang lain. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan machine learning menggunakan Apache NiFi. Di sini saya sudah menyiapkan 6 prosesor. Di antaranya ada prosesor getFile, ada prosesor update attribute, ada prosesor convert pcode, ada prosesor invoke HTTP, ada prosesor evaluation page, dan ada prosesor put file. Pertama di prosesor getFile, sini kita masukkan input directory folder yang sudah kita buat. Nah, di sini saya ada di folder NiFi. Nah, di sini saya menyimpan datasetnya yang akan nanti dites di model machine learning-nya. Nah, di file filternya kita ubah menjadi titik bintang slash titik CSP. Ini akan mendeteksi CSP-nya. Lanjut kita ke prosesor berikutnya, yaitu prosesor update attribute.
Nah, di sini kita tambahkan property file name, value-nya dollar file name, ada source, value-nya data Telkomsel, dan ada property timestamp, value-nya dollar no format YYMMDDHHMM. Lanjut kita ke atri processor convert record. Di sini kita bikin record readernya itu CSV reader dan record readernya itu JSON record set reader. Sini kita lihat servisnya, konfigurasinya, skema strateginya infer skema, CSV parsenya Apache kemudian SPSP. Di sini kita CSV formatnya itu RFC 4180 dan di JSON-nya kita lihat servisnya, konfigurasi. Nah, di sini skema akses strateginya inherit record skema dan di output graphic-nya kita kasih array. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke prosesor info HTTP. Nah, di sini akan pemodelan si mesin learning-nya. Ini HTTP metodenya post dan HTTP URL-nya HTTP 170015000 prediksi churn. Oke, di sini kita Nah, di sini di content type-nya application/json dan di bodinya kita kasih true. Nah, sini ada prosesor evaluasi JSON page, destination-nya flow-fit attribute, return type-nya auto detect, dan di status kita buat baru the property page not found, ignore, dan status churn dollar kosong status churn. Di prosesor terakhir ada output file. Di sini direktorinya kita kasih di sini. Outputnya nanti bakal ada muncul di sini. Dan konfigurasi settingnya file dan keep missing directory-nya true. Baik, itu sudah semuanya. Kita jalankan terlebih dahulu si aplikasi Plex-nya. Python f.py kita jalankan. Nah, jika sudah seperti ini, kita cek apakah di Postman-nya sudah jalan. Kita Nah, sini URL-nya kita tadi udah masukkan ke prosesor info HTTP dan body-nya raw kita send. Nah, di sini sudah terus oke, artinya status tune aktif. Kita coba di Apache NIP-nya. Di sini sudah saya siapkan dataset pelanggan CSP. Ini bakal diinput sama get file dan nanti outputnya bakal ada di sini. Oke, kita jalankan Apache NIP-nya. Kita running semuanya. Nah, setelah di running, nah si file dataset tadi sudah di input sama get file dan sudah masuk ke put file yaitu di output. Nah, outputnya sudah ada. Ini sudah ada pelanggan CSP-nya sudah dimodelkan oleh machine learning. Nah, si pelanggan CSP-nya sudah masuk ke output. Kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah menghasilkan status tune aktif. Jadi sama ya yang sudah dicek di Postman sama status tune-nya aktif. Maka si pemodelan machine learning di Apache NIP ini berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah menjelaskan seluruh prosesnya yang telah dilakukan.
Mungkin sebagai penutup dari presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulan dari proyek yang telah saya dan teman-teman kelompok saya ini kerjakan. Jadi studi ini tuh berhasil menunjukkan bagaimana tahapan ETL, reprocessing data, dan pembuatan model machine learning dapat diintegrasikan secara sistematis untuk memprediksi potensi pelanggan yang akan berhenti berlangganan. Seluruh data dummy yang digunakan telah diproses mulai dari pembersihan, lalu encoding, hingga normalisasi untuk memastikan kualitas data yang optimal bagi pelatihan model. Selanjutnya, model yang dilatih diintegrasikan ke dalam API sederhana menggunakan Flask. Jadi proses pengujian penggunaan Postman menunjukkan bahwa sistem dapat merespon input data dengan hasil prediksi yang secara real time. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi solusi yang aplikatif dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan retensi pelanggan. Mungkin demikian presentasi dari kelompok ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.